Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sonaji Pangestu. Saya dari program studi informatika dengan NPM 25312060. Di sini saya akan menjelaskan tentang sabar dalam Islam dengan matkul pendidikan agama Islam. Sabar dalam Islam adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Sabar, kesabaran, teguh, dan keteguhan adalah nilai utama dalam Islam, sebuah disiplin spiritual yang menyeimbangkan ikhtiar aktif dengan tawakal kepada Allah. Presentasi ini membahas makna sabar, bagaimana ujian membentuk keimanan, buah-buah spiritual dan kesabaran, cara-cara praktis untuk mempraktikkannya setiap hari, dan berpedoman sabar dan syukur meraih kesejahteraan sejati di dunia dan di akhirat. Bab 1. Memahami hakikat sabar. Definisi dari sabar adalah bertahan dalam kesulitan, mengendalikan respon terhadap rasa sakit, dan teguh dalam iman. Tindakan dan tawakal dalam sabar mungkin berarti pasif, sabar mengikuti usaha yang sungguh-sungguh atau ikhtiar, dan disempurnakan oleh tawakal, yaitu percaya kepada Allah. Pentingnya sabar ialah Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa sabar adalah separuh dari iman, ukuran kekuatan batin seorang mukmin. Memahami sabar membantu kita membedakan antara pasrah dan ketekunan yang aktif, berusaha, lalu menerima takdir Allah dengan hati yang tenang. Ujian hidup, bagian tak terpisahkan dari iman. Al-Quran menegaskan bahwa ujian adalah bagian dari rancangan hidup untuk menguji dan memurnikan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 menjanjikan ujian rasa takut, kelaparan, kehilangan, dan mengiringinya dengan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ujiannya dapat membersihkan dosa, meninggikan derajat, dan menampakkan ketergantungan kepada Allah. Tujuan ujiannya adalah untuk pemurnian jiwa, penguatan karakter, dan penegasan keimanan sejati. Janji ilahinya ialah orang-orang yang tabah akan memperoleh kabar gembira, berupa rahmat, petunjuk, pahala dari Tuhan mereka. Ujian adalah ujian iman. Pengingat dalam kesulitan tetap teguh dalam iman menunjukkan sabar. Gambar ini melambangkan keteguhan seorang yang beriman berdiri kokoh ketika dunia di sekelilingnya berguncang. Ingat, ujian itu sementara, manfaat spiritualnya tapi tetaplah abadi. Bab 2. Buah kesabaran dalam Islam. Yang pertama ialah rahmat dan petunjuk. Kesabaran menarik rahmat dan petunjuk Allah. Al-Quran mengaitkan sabar dengan berkah ilahi dan petunjuk yang benar, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 157. Yang kedua ialah ketenangan hati. Sabar menumbuhkan kedamaian batin, mengurangi sikap tergesa-gesa dan putus asa, serta memungkinkan respon yang bijak dan etis terhadap ujian. Yang ketiga ialah kebahagiaan sejati. Dengan menerima ujian dengan sabar, orang beriman meraih kepuasan jangka panjang yang melampaui kenyamanan sementara. Buah-buah ini bersifat spiritual sekaligus praktis, hubungan yang lebih baik, ketangguhan, dan kemajuan yang mantap untuk menuju tujuan yang saleh. Implementasi sabar dalam kehidupan sehari-hari ialah berdoa dan zikir, ambil tindakan yang konstruktif, cari ilmu dan nasihat, syukur dan perspektif. Contoh praktis adalah ketika gagal ujian, tingkatkan usaha dan berdoa daripada putus asa. Ketika kehilangan harta, syukuri apa yang masih ada dan bantu orang lain. Saat sakit, ingatlah bahwa dunia ini sementara dan carilah hikmah dalam ujian. Kesimpulannya ialah sabar dan syukur kunci meraih rahmat Allah. Duha nilai, sabar dan syukur saling melengkapi. Sabar dalam ujian, syukur dalam nikmat. Kehidupan spiritual yang seimbang. Lakukan ikhtiar, latih sabar, dan tumbuhkan syukur untuk menjaga keseimbangan dan mendekatkan diri kepada Allah. Langkah selanjutnya ialah setiap hari Anda perlu berzikir, salat rutin, membaca Al-Quran tentang kesabaran, mencari dukungan komunitas, dan merenungkan hikmah dari ujian. Jadikan sabar sebagai kebiasaan praktis. Tetapkan tujuan kecil, berdoa saat diuji, dan catat momen syukur setiap hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi sabar. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pembawaan saya yang terbata-bata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.